wabarakatuh. Alhamdulillah. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menapaki tangga kesuksesan dalam hidup ini, baik dunia maupun akhirat, dari keteladanan Rasulullah SAW. Jadi jika kita berbicara sukses, tentunya kita butuh role model, yaitu orang yang memang terbukti sukses di bidangnya, dan satu-satunya orang yang paling terbukti sukses, paling berpengaruh, dan bahkan bukan hanya dunia, melainkan di akhirat, itu tidak lain yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya ataupun yang bukan umat muslim bisa meneladani kisah daripada Nabi Muhammad SAW dalam mencapai kesuksesan dalam hidup. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini supaya kita bisa mencapai tangga kesuksesan. Karena setiap orang sejatinya pengen hidup sukses, pengen hidup kaya, pengen hidup bahagia. Tapi untuk menapaki tangga tersebut perlu banyak perjuangan. Banyak juga yang kebanyakan orang keliru, banyak mencari jalan pintas, banyak mencari jalan yang salah, akhirnya tidak menemukan kebahagiaan, kesuksesan yang mereka cari. Sejatinya rumus kesuksesan itu sudah dicontohkan, diteladani oleh Nabi Muhammad. Kita tinggal menirunya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kesuksesan akan dapat kita tiru, akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Salah satu hal yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW dalam mencapai kesuksesan adalah manajemen waktu yang baik. Rasulullah itu mampu memanage waktunya sebaik mungkin, sehingga 24 jam itu menjadi sangat berarti, sangat bermakna, dan tidak terbuang sia-sia. Bagaimana beliau selalu disiplin dalam menjalankan kegiatannya. Ketika datangnya waktu sholat, beliau menjalankan sholat. Ketika datang waktunya bermuamalah, beliau pun bermuamalah atau berniaga. Ketika datangnya waktu beliau bermusyawarah, berkumpul dengan pasukan muslim, umat muslim, beliau pun menyempatkan itu. Atau ketika waktunya berdakwah, beliau pun ada waktu untuk berdakwah. Dan juga beliau tidak lupa menyempatkan waktu dengan keluarganya, para istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi beliau dengan disiplin memanajemen waktu sehingga waktu beliau tertata dengan sangat rapi. Bahkan tidur beliau pun itu sangat efektif, dan beliau tidak membuang-buang waktu. Artinya beliau juga tidak begadang setiap malam, tapi beliau tetap waktunya tidur, beliau tidur. Bahkan beliau bangun sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, selain daripada manajemen waktu, adalah memiliki visi yang besar. Nah, sebagai umat muslim, kita harus memiliki visi yang besar, dan kita harus berorientasi bukan hanya pada kesuksesan dunia, melainkan kepada kesuksesan di akhirat. Jadi ada filosofi yang mengatakan, berbahasa bahwa ketika kita menanam padi, maka rumput akan ikut. Tapi ketika kita menanam rumput, maka padi tidak akan ikut. Jadi ketika kita orientasi dalam mengejar akhirat, maka dunia kita akan ikut. Tapi ketika kita mengejar hanya kepentingan dunia semata, maka akhirat kita tidak akan ikut. Jadi utamakan orientasi kita adalah untuk mengejar kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan yang ada di akhirat. Maka pasti dunia akan ikut dengan sendiri. Karena sejatinya ketika kita mengejar sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, maka yang fana ini akan sendiri dengan itu. Artinya ketika kita berjalan membelakangi bayangan kita, maka tidak ada pilihan kecuali bayangan itu akan mengikuti diri kita. Tapi ketika kita berlari mengejar bayangan kita, maka sampai kapan kita tidak akan pernah mendapatkan. Itulah rumus daripada bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan dengan cara membenarkan orientasi kita untuk bukan hanya dunia tapi untuk akhirat kita. Nah, yang ketiga adalah memiliki optimisme yang tinggi dan keyakinan yang besar. Rasulullah itu orang yang sangat optimis dan tidak pernah pesimis. Bahkan ketika kita lihat riwayat dalam perang Badar, di mana pasukan muslim hanya 313 dan pasukan kafir ada 1000, beliau tidak putus asa, beliau tidak pesimis, beliau tidak lari sebagai pengejar, tapi beliau tetap berdiri di garis terdepan memimpin pasukan muslim sebagai seorang pemenang, seorang pemberani yang tidak pernah takut. Jadi artinya optimisme itu harus tetap ada.
agar kita menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan diri bahwa kita mampu merubah nasib kita dari yang saat ini menjadi lebih baik ke depannya. Bahwa dunia itu berputar, setiap orang punya jatah sukses dan punya juga jatah gagal. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, jangan juga kita langsung merasa bahwa diri kita tidak berguna dan hidup kita sia-sia. Teruslah optimis bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah yang perlu kita pegang dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita bisa jadi orang yang selalu memberikan dampak positif dan warna yang aura positif kepada setiap orang yang melihat kita. Nah, maka dari itu dalam menapaki tanggal kesuksesan itu adalah 3 yang bisa kita tiru dari Muhammad SAW. Tentunya masih banyak, tapi mungkin kita akan kupas di video-video selanjutnya. Yang kali ini kita hanya fokus pada 3 tadi, yaitu manajemen waktu yang baik. Jadi saya review kembali, pastikan Anda memanajemen waktu yang sebaik mungkin. Setiap orang, sebaik miskin maupun kaya, sukses maupun gagal, tua maupun muda, semuanya punya jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang 25, tidak ada yang 23. Artinya semuanya adil, setara. Tapi mengapa dari 24 jam itu ada yang sukses dan ada yang gagal, ada yang kaya dan ada yang miskin? Itu bergantung bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Yang kedua tadi adalah orientasinya kepada akhirat, bukan kepada dunia. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pasti ikut. Ketika kita mengejar Allah, pasti segalanya akan jadi mudah. Nah, yang ketiga, memiliki optimisme dan keyakinan yang kuat bahwa kita mampu merubah nasib kita menjadi lebih baik hari esok daripada hari ini. Dan juga hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Arman Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.